Baik, acara selanjutnya, mari kita ikuti sesi panel materi workshop dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Ibu Yuni Nur Salama dari SMK 40 Jakarta. Kepada Ibu Yuni Nur Salama, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Suara saya agak sedikit seksi karena kemarin sempat flu, tapi alhamdulillah sudah PCR hasilnya negatif. Alhamdulillah. Sehat ya untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan jajaran Stay Indonesia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi hadir di sini, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi SMK yang telah hadir di sini, baik luring ataupun daring ya Pak ya, kita ada yang secara daring. Kita mulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa berada di ruangan yang nyaman dan megah ini. Semoga ini menjadi satu fasilitas yang nyaman untuk kita belajar. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mohon izin saya memandu kegiatan kita sesi ini sampai sore nanti. Semoga tetap semangat. Belajar di tempat yang nyaman seperti ini adalah salah satu faktor berhasilnya proses belajar. Berarti harus kuliah di sini ya Pak ya? Supaya berhasil belajarnya. Contohnya tadi Pak Fadil sudah berhasil. Baik, untuk kita ke acara berikutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Erna Lovita SE MSI AK CA CS RS CS RA. Subhanallah, panjang detailnya ya. Kalau saya cukup satu, yang satunya langsung dihapus karena sudah linear. Jadi SPD-nya langsung ganti MPD, nggak nyambung berderet gitu ya. Kemudian pendidikan formal dari Dr. Erna, program Strata 1 jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun 1996. Kemudian program Strata 2 Magister Akuntansi Konsentrasi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Indonesia Universitas Indonesia Jakarta tahun 2003. Kemudian program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2021. Kemudian sertifikasi yang beliau miliki, sertifikasi Chartered Accountant atau CA, kemudian Certificate Sustainability Reporting Standard Specialist, kemudian Certified Sustainability Reporting Standard Assure, asuransi ya Bu ya? Oh penjaminan. Kemudian pekerjaan dan aktivitas sekarang sebagai staf pengajar tetap di Stay Indonesia, Kepala Bagian Pengendalian Mutu Stay Indonesia, Asesor untuk Asia Sustainability Reporting Rating, aktif sebagai konsultan keuangan di beberapa UKM, diantaranya adalah Matotex, La Paksa, Wipex Accounting. Fokus riset, rumpun ilmu akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Demikian biodata Dr. Erna Lovita. Subhanallah, belajar terus ya.
insya Allah menjadi orang-orang yang selalu jadi yang terdepan. Baik, kita beri kesempatan untuk Dr. Erna. Monggo silahkan untuk menempati. Aplaus yang semangat untuk Dr. Erna. Biar tetap semangat, saya juga mau yel-yel lagi ya. Boleh ya? Nah, tadi sudah senang dengan hadiah, katanya masih banyak hadiah lagi. Berarti harus tetap fokus belajar. SMK, bisa. Stay Indonesia, jaya. Baik, terima kasih. Selamat memperhatikan, menyaksikan informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Erna. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kepada Dr. Erna kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terlihat dari wajah-wajahnya ini sudah semangat semua ya. Tadi udah dapat door prize, ada informasi-informasi penting. Tapi biasanya kalau giliran sudah mau belajar, ya. Biasanya kalau di kelas begitu ya, kalau gurunya kasih joke itu seneng dengerin ceritanya ya, tapi kita harus sudah kembali ke laptop, kembali ke materi, ya. Insya Allah tetap semangat, ya. Insya Allah tetap semangat ya. Insya Allah tidak ya, hari ini saya tidak, artinya kita mau enjoy saja, jadi kita hanya sharing saja ya, terkait dengan perkembangan teknologi yang ada ya. Artinya kita mau tidak mau dengan keberadaan teknologi ini bukan lagi sesuatu yang kita bisa menolak gitu ya, tapi mau tidak mau harus kita lampaui, kita lalui, dan bagaimana nih kesiapan kita gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu pada Bapak Ibu guru pendamping, adik-adik SMK. Kalau tadi Bu Murni bilangnya teman-teman, saya maunya adik-adik saja. Oke. Hari ini kita akan sedikit bicara tentang era revolusi 4.0 menuju era society 5.0 gitu ya. Apa sih itu gitu ya. Nah, kemudian di sini karena memang saya bidangnya lebih ke konsentrasi accounting, saya coba kaitkan dengan antara teknologi informasi dan akuntansi ya. Tapi tentu di sini adik-adik SMK juga ada yang mungkin yang nggak dari akuntansi ya. Dari mana aja nih adik-adik nih bidang apa namanya ilmunya? Akuntansi, terus ada lagi mungkin yang selain accounting, administrasi ya mungkin ya. Atau ada kalau dulu apa ya namanya? STM ya. Ada STM? Oh ada juga ya, oke. Nanti kita coba lihat ya dari sisi STM apanya di teknologi informasi gitu ya. Oke, next Pak. Oke, jadi yang dikatakan dengan era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0 gitu ya. Jadi dikatakan era revolusi industri 4.0 ini atau yang sering juga disebut dengan era disruption digital gitu ya. Merupakan masa terjadinya perubahan masif di segala lini kehidupan akibat berkembangnya teknologi dan inovasi digitalisasi ya. Kemudian dikatakan menurut penelitiannya McKinsey ini dampak dari era ini bahwa perusahaan kemudian akan lebih mengutamakan efisiensi gitu ya dengan mengutamakan teknologi digital, dan ada efek negatifnya tuh ya apa dengan digitalisasi maka termasuk akuntan ya tenaga sumber daya manusia itu mengalami disruption atau pengurangan tenaga kerja yang cukup relevan ya, dikatakan kurang lebih menurut McKinsey itu 52, juta ya jenis pekerjaan akan tergerus dengan adanya teknologi ini. Next. Nah, ditambah kondisi yang kemarin pandemi ya, tadinya kita masih tarik ulur nih antara teknologinya mau bagaimana nih kita menerapkannya ya. Nah, tapi terpaksa dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu memberikan hikmah juga ya. Walaupun di satu sisi itu mungkin menjadi tantangan, tapi itu juga merupakan hikmah bahwa COVID-19 itu mempercepat ya, atau dengan kata lain melakukan akselerasi digitalisasi itu lebih cepat ya.
yang tadinya orang menolak masih untuk menggunakan digitalisasi ya. Bahkan ada langganan tukang mie ayam itu kalau saya tanya dulu sebelum pandemi, kok nggak coba pakai aplikasi GoFood gitu ya, GrabFood? Enggak Bu, ini udah rame, nggak ketangani katanya ya. Itu UKM tuh ya. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 mau nggak mau dia akhirnya harus belajar ya. Nah itu baru tukang mie ayam ya atau pedagang mie ayam. Nah bagaimana nih dengan kita-kita yang artinya sudah mengenyam pendidikan ya, sejauh mana kita mau menerima dampak dari teknologi digitalisasi ini. Kemudian kita bisa lihat dari akselerasi ini adalah pesatnya e-commerce ya kan, kemudian ada dompet digital, m-banking dan sebagainya. Dulu orang masih ragu-ragu pakai dompet digital. Bahkan ibu saya kalau saya suruh pakai m-banking takut katanya ya, oh nanti uangnya kecuri gitu ya. Nah, artinya masih agak tidak terbiasa gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini mau nggak mau ya semua harus mulai mencoba belajar menerapkan bagaimana digitalisasi dalam segala lini ya. Nah, kemudian data BPS juga mengatakan bahwa banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja dan bahkan menekan biaya untuk efisiensi ya dengan melakukan banyaknya PHK. Nah, dikatakan kurang lebih 1,62 juta orang ya mengalami di PHK atau menjadi pengangguran selama COVID ini. Jadi tentu di sini ini suatu kalau kita katakan berita negatif dulu ya, tapi jangan terlalu pesimis karena nanti kita akan lihat bagaimana nih peluang kita ya. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi negatifnya dulu, tapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya. Seperti apa positifnya? Tapi sebelumnya kita coba lihat gambaran dari bagaimana digitalisasi itu akan mau tidak mau akan kita alami ya atau akan kita jalani bersama. Mungkin ada sedikit video di sini. Silakan Pak Arya. Dengan fenomena revolusi industri yang kini kita kenal dengan istilah 4.0. Itu artinya kita memasuki era di mana kehidupan tradisional akan mengarah ke modern. Sistem analog akan berganti ke digital dan bahkan kita akan didominasi oleh teknologi berbasis internet. Pekerjaan manusia yang biasanya dilakukan secara manual kini bisa digantikan dengan teknologi robot dan komputer. Selain itu, di era ini, menggunakan perpaduan antara mekanisme teknologi dan juga sistem internet, sehingga menghasilkan sebuah teknologi internet yang digunakan untuk segala sesuatu atau disebut Internet on Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, penggunaan sistem data besar atau big data, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan membuat pekerjaan manusia semakin simpel dan mudah. Bahkan di saat negara kita sedang adaptasi revolusi industri 4.0, kini kita sudah dihadapkan kembali dengan kemunculan era Society 5.0. Era penyempurnaan revolusi industri 4.0 yang bukan hanya menekankan pada kecerdasan buatan, melainkan menekankan pada peran manusia itu sendiri. Era di mana teknologi dan internet bukan hanya sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan dan juga untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Semakin berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, ada masyarakat yang menyambut dengan gembira, ada juga yang khawatir dengan efek jangka panjangnya. Mereka yang bergembira beralasan bahwa semakin canggihnya teknologi menjadikan pekerjaan yang sulit menjadi mudah untuk dikerjakan. Sementara bagi mereka yang khawatir terhadap efek jangka panjangnya, berpikir bahwa semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia akibat adanya teknologi, mereka khawatir bahwa pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi ke depannya. Dikutip dari CNBC, saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengejar ketertinggalan teknologi dari negara lain. Dengan melakukan berbagai macam inovasi, muncul rumor bahwa nanti ke depannya ada beberapa pekerjaan yang akan berpotensi digantikan oleh robot. Salah satu sektor sasarannya adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa beberapa sektor pekerjaan yang ada di lingkup PNS akan berpotensi digantikan oleh teknologi robot ke depannya. Dari penjelasan tadi,
seharusnya membuat kita sadar untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang kita miliki di era saat ini. Hal ini penting banget supaya kita nggak tertinggal oleh kecanggihan teknologi. Jadi, apa saja sih potensi yang bisa kita kembangkan di era saat ini? Di video ini. Terima kasih Pak Arya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ya, tadi ada sedikit video terkait dengan bahwa kita harus siap dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan nanti PNS sebagian mau diganti nih dengan teknologi, dengan robot gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir ya. Artinya di sini kita coba mau melihat dari sisi positif dan negatif ya dari teknologi ini. Memang betul tadi dikatakan dengan adanya teknologi akan semakin menggerus ya tenaga kerja sumber daya manusia ya. Tapi dikatakan di sini bahwa apa sih yang menjadi tergerus tadi ya. Nah, kalau dari sisi akuntansi atau akuntan dikatakan memang yang namanya tugas dasar akuntan sebagai bookkeeper ya, yaitu tentu adik-adik ini sudah sangat ahli ya, yaitu mulai dari bagaimana pencatatan transaksi, pengolahan transaksi, kemudian membuat laporan keuangan gitu ya. Itu yang akan digantikan nanti dengan digitalisasi ya, termasuk banyak software-software yang dikembangkan ya, termasuk nanti siang yang akan adik-adik pelajari atau adik kenal yaitu Accurate, merupakan salah satu software yang nantinya akan menggantikan kita yang profesinya sebagai bookkeeper atau akuntan ya, yang tadinya harus manual di input, nah itu sekarang nggak usah lagi ya, semuanya begitu transaksi di awal ya, itu sudah langsung masuk diproses sampai jadi laporan keuangan. Kalau dulu katanya laporan keuangan dibuat periodik gitu ya, berapa periode baru dihasilkan, sekarang enggak, istilahnya real time ya, begitu transaksi di input langsung kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, nanti kita akan lihat ya apa nih sisi positifnya dari laporan yang begitu cepat dihasilkan ya. Kemudian otomatisasi ini ternyata memang lebih diinginkan oleh company. Kenapa? Karena human error-nya menjadi semakin rendah. Kalau dulu karena entry masih mengandalkan tenaga manusia, klerek ya, artinya terkadang salah-salah input gitu ya, makanya perlu yang namanya cross check berkali-kali. Nah, tapi dengan adanya otomatisasi digital, human error itu menjadi semakin rendah. Nah, itulah kenapa perusahaan tentu lebih suka ya, artinya lebih menggunakan software accounting tadi atau robotik tadi ya. Kenapa? Karena itu tadi dikatakan bahwa itu akan lebih efisien dan lebih mudah juga bagi perusahaan, dan tentu resiko kesalahannya tadi lebih kecil ya. Di berbagai macam software juga memungkinkan untuk melakukan tambahan data analitik gitu ya. Jadi dengan informasi ataupun aplikasi data yang ada, maka decision making itu lebih mudah untuk dilakukan. Ditambah kemudian ada sistem database besar ya untuk membantu kegiatan bisnis, yaitu istilahnya big data. Nah, ini yang kemudian mau nggak mau harus dihadapi oleh akuntan ya, sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah kemudian profesi akuntan akan tergantikan oleh teknologi gitu ya? Apa kemudian kita yang akuntansi ini salah jurusan? Nah ya, oke, kita coba lihat berikutnya, next Pak Arya. Nah, ini adalah peluang bagi akuntan ya. Kalau tadi kita lihat tantangannya, sekarang kita lihat peluangnya. Nah, kita bersyukur ternyata setelah ditelaah lebih jauh, peran akuntan justru dengan adanya teknologi digital ini menjadi lebih besar. Apa itu? Sebagai konsultan bisnis dan mitra strategis bagi ahli keuangan. Yang tadinya cuma klik-klik penjurnalan, jadi laporan keuangan gitu ya, sekarang tidak. Akuntan dibutuhkan daya analisisnya untuk memberikan semacam terobosan-terobosan kira-kira secara strategi itu bagaimana nantinya bagi perusahaan, bagi company. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa akuntan akan menyediakan pemahaman intuitif yang lebih akurat ya dan mendalam terhadap sebuah data. Kenapa? Karena dengan kemampuan seorang akuntan maka diharapkan dia bisa memberikan
atau melakukan pengolahan data dan menginterpretasikan dari arti data tadi. Sehingga tadi ada istilah big data itu ya. Nah, kemudian saya sedikit lanjut dulu ya karena waktu. Kemudian di sini juga harapannya akuntan harus bermitra dengan teknologi. Jadi kita tidak boleh menolak terhadap keberadaan teknologi, tapi justru sebaliknya akuntan harus banyak mengenal teknologi ya. Termasuk di sini ya dengan berbagai macam tadi ada yang mengatakan salah satu peluang profesi akuntan auditor. Nah, auditor yang namanya auditor harus paham itu bagaimana software-software yang dikembangkan terkait dengan audit ya, software-software untuk melakukan proses audit pun kalau dulu audit relatif dilakukan cukup lama, cukup makan waktu. Sekarang untuk pengambilan sampel misalkan kita bisa menggunakan software-software audit yang lebih cepat ya prosesnya sehingga diharapkan efisiensi waktu bisa lebih dicapai ya. Nah, kemudian di sini juga akuntan diharapkan bisa tadi dikatakan bermitra dengan teknologi ya untuk melakukan pekerjaan dengan mesin dan robot atau melatih model kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Next. Nah, peluang lainnya dikatakan bahwa pekerjaan akuntan menjadi lebih luas tadi saya katakan karena sekarang kita nggak melulu bicara semata-mata finansial tapi juga akan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non finansial seperti salah satu konsentrasi yang saya tekunin saat ini adalah sustainability reporting atau integrated reporting. Jadi di sini kita nggak melulu hanya bicara finansial tapi kita sudah mulai bicara tentang bagaimana kepedulian lingkungan. Nah, karena di sini akuntan sudah terbiasa bagaimana mengolah data, maka di sini data-data terkait dengan lingkungan itu juga akan menjadi bagian dalam pembuatan laporan keuangan berkelanjutan. Nah, ini jadi menurut saya itu suatu peluang ya. Artinya sekarang bidang akuntansi menjadi semakin luas ya. Nah, kemudian perangkat lunak tadi sudah saya sebutkan ya, ada banyak perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mempermudah atau mempercepat pengolahan data. Begitu juga otomatisasi proses itu diharapkan dapat membantu akuntan dalam menganalisis laporan keuangan bahkan sampai ke keputusan bisnis. Next, Pak. Nah, tapi di balik peluang tadi ada PR nih ya untuk kita bersama. Apa itu PR-nya? Dikatakan setidaknya ada menurut Burit and Chris dari International Edition of Accounting and Business Magazine yang diterbitkan bulan Desember lalu bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan bagi persiapan ini, yaitu yang pertama adalah awareness, education, professional development, dan reaching out. Ya. Apa itu? Next, Pak. Awareness ya, jadi dikatakan di sini bahwa perkembangan revolusi yang begitu luar biasa itu menciptakan kesempatan baru bagi akuntan. Nah, tapi kita harus ya, sebagai akuntan ataupun adik-adik, walaupun bukan akuntan juga sama konsepnya, yaitu bahwa kita harus peduli ya, kita harus peduli bagaimana di sini melihat peluang ya. Kalau kita ingat ceritanya Gojek ya kan. Mungkin masih ingat ya awal-awal Gojek muncul ya, itu masih menjadi suatu perdebatan gitu ya, yang tadinya kita pesen Gojek biasanya masih pakai Gojek tetangga gitu ya, nggak pakai aplikasi-aplikasi ya, orang dulu bilang ngapain sih aplikasi-aplikasi, emang bisa gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Kita melihat bahwa Gojek tidak hanya Gojek aja ya, tidak hanya Gojek motor ya. Artinya sekarang bukan hanya transportasi, kita lihat Gojek itu merambah semua bisnis yang bisa dikembangkan. Jadi mulai dari makanan ya, kemudian GoFood ya, kemudian bahkan ada apa lagi Pak? Gosen ya, apa lagi? Nah, ini pasti pengguna-pengguna aplikasi Gojek yang rajin ya. Artinya mendapatkan banyak keuntungan kita ya. Nah, tapi kita kan sebagai user nih ya, sebagai pengguna. Nah, kira-kira ada nggak nih adik-adik calon-calon generasi yang nantinya akan menggantikan ya kita-kita ini untuk melihat tadi awareness-nya tadi ya, peluangnya tadi.
Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa yang kita butuhkan bukan lulusan, bahkan kami juga kampus juga bukan hanya mencetak karyawan gitu ya, tapi salah satu target kita itu adalah mencetak entrepreneur ya. Jadi harapannya ini tadi ya, kita bisa awareness melihat peluang yang ada itu seperti apa ya. Kemudian education ya. Bicara education ini adalah bagaimana lembaga pendidikan itu punya tugas untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswi ini. Nah, itu tugas-tugas kami ya. Tugas-tugas kami dari lembaga pendidikan, STAY salah satunya, kemudian Bapak Ibu juga sebagai perwakilan dari sekolah untuk mempertimbangkan dari sisi education kurikulumnya bagaimana, sudah update enggak nih, sudah sesuai enggak nih nantinya kurikulum yang kita buat ini untuk menciptakan lulusan-lulusan baik lulusan SMK maupun nanti lulusan dari level mahasiswa sarjana ya, yang betul-betul siap menghadapi perubahan zaman yang sedemikian rupa khususnya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Kenapa? Karena tadi saya katakan informasi nanti itu betul-betul yang sifatnya real time ya. Kita nggak lagi bicara shareholder, tapi kita bicaranya stakeholder, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bukan hanya pemegang saham, tapi pemangku kepentingan itu termasuk customer, supplier, masyarakat, semua akan melek mengenai bagaimana kira-kira sumber daya manusia yang akan atau yang perusahaan gunakan nanti yang atau menjadi tadi entrepreneur tadi ya. Next. Nah, dua berikutnya yaitu professional development dan reaching out. Bicara professional development ini juga termasuk nih ya, tugasnya asosiasi profesi. Nah, ini mungkin Pak Pri ini ya, asosiasi profesi dalam hal ini PGRI ya. Kemudian kalau saya anggota dari IAI ya. Nah, itu profesi-profesi asosiasi ini yang tugasnya terus ya maintain terhadap profesinya. Kalau akuntan nanti akan ada di bawah IAI ya. Termasuk ada profesi seperti sertifikasi yang saya ikuti yaitu sustainability reporting, itu juga harus peduli tentang digitalisasi sustainability itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, kemudian reaching out di sini bicara tentang jadi walaupun nanti engineer itu akan punya peranan besar dalam perkembangan teknologi, tapi jangan khawatir ya, engineer tetap perlu akuntan ya. Kenapa? Karena engineer itu, akuntan itu nanti akan berperan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan nanti bersama dengan engineer itu adalah data yang akurat ya. Kenapa? Yang sangat paham tentang data, baik itu finansial non finansial itu adalah akuntan. Sedangkan engineer itu bicara tentang teknisnya ya. Jadi kalau tadi ada adik-adik dari otomotif ya, nah itu harus bekerja sama kolaborasi ya dengan akuntan. Jadi akuntan nggak bisa jalan sendiri dengan perkembangan teknologi yang ada, tetap dia ada ranah yang dia tidak kuasai bicara teknisnya, tapi engineer juga tidak bisa sendiri ya, tetap dia akan perlu akuntan tadi ya. Next. Nah, kemudian bicara kemudian information communication teknologinya, bagaimana nih proses identifikasi dan pengumpulan informasi akuntannya? Nah, ada 5 hal yang harus kita lakukan, yaitu business acumen, ya, kemudian behavioral competence, digital acumen, data integration, synthesis and analytic, dan yang terakhir communication. Ya. Jadi tadi business acumen, kemampuan mengambil keputusan bisnis strategi berdasarkan big data. Ya. Jadi awalnya Gojek itu hanya bicara tentang memang betul ya pelayanan transportasi. Tapi dengan adanya big data, itu data yang luar biasa. Anda pesan Gojek ya, Anda nih dari mana nih? Erna ya, oh Erna nih tinggalnya di Rawamangun. Biasanya dia pesan Gojek atau Gokar gitu ya, dari jalan ini ke jalan ini umum. Nah itu semua data itu akan dieksplor ya. Kemudian jadi dan biasanya orang itu punya behavior ya. Kita itu punya perilaku dan itulah yang akan dipetakan dengan big data. Sehingga kemudian terpikir, kenapa kita nggak bikin layanan tadi GoFood ya kan? Kemudian ada layanan GoSend, ada layanan macam-macam ya. Nah jadi artinya di dalam Gojek tadi yang asal muasalnya hanya data customer pengguna layanan transportasi, itu bisa dikembangkan menjadi
Gojek seperti saat ini gitu ya. Nah, begitu juga kita nanti bagaimana kita memanfaatkan data, ya kan? Jadi artinya seperti stay, ada data mahasiswa, ada data alumni, ya kan? Nah, itu semua nanti bisa dikembangkan bagaimana data itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, Anda juga sama, gitu ya. Bagaimana Anda memanfaatkan nanti ketika Anda menjadi seorang akuntan, ada laporan keuangan nggak melulu jadi laporan keuangan tadi saya katakan ya. Jadi ada data yang menunjukkan bagaimana data penjualan, kemudian distribusi marketingnya dan sebagainya. Itu semua data yang luar biasa ya. Nah, itu istilahnya big data ya. Tinggal bagaimana tadi kita katakan awareness-nya ya. Bagaimana memanfaatkan data tadi untuk strategis perusahaan ya. Kemudian behavior kompeten. Nah, ini PR ya, PR yang besar untuk kita semua termasuk adik-adik ini ya yang dikatakan nanti Anda generasi yang akan menggantikan kami ini ya. Apa itu? Rasa keingintahuan secara intelektual ya. Pemikiran kritis dan kemauan untuk terus belajar selama hidup atau seumur hidup ya. Jadi bukan berarti kalau sudah lulus kuliah selesai belajarnya ya, atau lulus SMK kerja udah cukup gitu ya, atau kata Bu Murni tadi lulus SMK lulus kuliah, nikah, selesai. Enggak ya. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan ya teknologi ini untuk pengembangan pengetahuan ya. Jadi artinya kita tidak boleh seperti saya sudah sudah tadi kata Bu moderator Bu Yuni sudah dikatakan punya banyak sertifikasi berarti sudah cukup, tidak ya. Artinya kita akan ketinggalan informasi, ketinggalan teknologi ketika tidak mengikuti perkembangan yang ada. Jadi saya yakin yang punya semangat muda ini tentu akan punya potensi untuk belajar seumur hidup tadi lebih jauh ya, lebih kuat ya. Kemudian digital acumen. Nah, kalau kami ini memang iya ya, terkadang kalau ada suatu hal baru kadang sudah males ya mau belajarnya gitu ya, atau mengenal teknologi. Tapi kalau Anda ini nggak boleh ya. Artinya digital acumen mengatakan bagaimana teknologi yang muncul itu beroperasi itu harus Anda pahami ya. Kemudian ini terkait ya dengan yang tadi, yaitu bagaimana kemampuan menggunakan data terstruktur dan tidak terstruktur, kemudian kemampuan untuk mengevaluasi integritas data dan melakukan penilaian risiko. Dan yang terakhir, efektif menggunakan komunikasi dan saluran baru yang muncul. Nah, ini adalah 5 hal yang tidak bisa terlepaskan ketika kita bicara bagaimana proses untuk melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi akuntansi pada saat ini atau zaman berbasis teknologi ini ya. Jadi dikatakan ada 3 hal literasi yang harus kita kuasai, yaitu literasi data, ya kan, literasi teknologi, dan yang terakhir literasi manusia. Ya, kalau kita bicara literasi teknologi, saya nggak sanksi ya dengan adik-adik ini ya. Anak saya itu seumuran dengan Anda ini, adik-adik ini, dan kalau yang namanya teknologi itu cepet banget gitu ya. Kadang kita masih klik, mereka udah gini loh mah gitu ya. Caranya gini, cepat sekali mereka memahami gitu ya. Kalau kita masih butuh lama gitu ya. Nah, kemudian literasi data itu akan dibangkitkan dengan banyak membaca, sehingga kita akan tadi ya berpikir kreatif bagaimana dari sebuah data kita bisa gunakan untuk mengambil sebuah decision yang paling baik ya. Belajar tuh ya untuk hal-hal kecil, bandingkan semua data yang ada untuk kemudian keputusannya apa gitu ya. Nah, itu literasi data. Nah, yang terakhir literasi manusia. Nah, ini kritik juga ya, kritik juga untuk adik-adik, sehingga itu juga menjadi bagian dalam kurikulum tingkat kuliah atau di bangku kuliah ini, apa itu soft skill ya. Jadi kalau hard skill itu nggak diragukan lagi, pasti canggih-canggih gitu ya. Tapi giliran soft skill, nah itu yang terkadang salah satunya yang perlu dibangun adalah komunikasi ya, literasi manusia. Jadi yang dikatakan dengan literasi manusia bahwa nanti yang diperlukan itu adalah kemampuan komunikasi, kemampuan teamwork ya. Anak zaman sekarang pinter teknologi, tapi kalau sudah kerja tim terkadang susah gitu ya. Komunikasi juga susah. Padahal nanti yang dikedepankan itu dalam teknologi itu kita perlu teamwork, kita perlu communication ya. Communication segala hal ya dalam cara berkomunikasi, termasuk kemampuan language-nya juga gitu ya.
Nah, jadi artinya Anda nggak cukup hanya menguasai satu bahasa Indonesia, tapi sebanyak-banyaknya kuasailah banyak bahasa. Karena nanti Anda akan menghadapi tantangan itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jadi untuk bisa menjadi lulusan-lulusan yang siap tadi, itu kita harus membangun 3 hal tadi, yaitu literasi teknologi, literasi data, dan literasi manusia. Next. Nah, jadi ini tadi mungkin ya kabar baiknya bahwa dengan adanya peluang tadi kita menjadi lebih luas sebenarnya peranan kita ya sebagai akuntan, yaitu kita bisa menyediakan insight atas data, kemudian kita bahkan bisa menjadi penasehat, jadi bukan sebatas bookkeeper lagi ya, tapi kita bahkan bisa menjadi penasehat spesialis, bahkan hingga berperan sebagai partner bisnis ya. Kemudian bagaimana kita bermitra dengan teknologi itu sendiri ya. Kemudian nah sekarang yang lagi rame nih ya, berkembang ke area baru yaitu istilahnya keberlanjutan atau sustainability. Itu sangat mengandalkan kemampuan kita-kita ini akuntan ya. Kemudian non financial reporting hingga cyber security. Next. Nah ini tadi, tapi tadi saya sudah katakan ya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Nah ini kita kira-kira yang perlu kita siapkan ya, bahwa kita nggak hanya pinter dalam hal hard skillnya saja, tapi juga soft skillnya. Apa itu technical skillnya? Nah jadi teman-teman akuntan jangan hanya bisa akuntansi, tapi juga harus bisa statistik ya. Kenapa? Karena nanti kita yang akan mengolah data ya. Kemudian understanding skill-nya tadi juga dalam bisnis ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan dalam soft skill-nya apa itu? Komunikasi, berpikir kritis, ya, eksperimentasi, ya, questioning, itu kepo istilahnya ya. Kita harus selalu kepo gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan kepo loh gitu ya. Kepo itu ada bagusnya loh tapi ya. Karena kalau Anda kepo, jadi Anda kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil baru belajar mau tahu kan ini apa ma, ini apa ma. Nah, Anda juga harus gitu ya, harus kepo ya. Karena dengan banyak kepo itu Anda akan nantinya terbangun ya, terbangun jadi awareness-nya itu akan dengan sendiri terbangun. Tapi kalau sudah apa ya istilahnya kalau saya orang Jawa ya, jadi sudah rasa-rasem duluan ya, artinya udah males duluan gitu. Nah itu biasanya jadi nggak kepo gitu ya. Kalau sudah nggak kepo, kita nggak banyak tahu jadinya gitu ya. Oke. Next. Nah, mungkin ini tadi ya hal-hal yang mungkin masih terkait tadi ya. Jadi dengan implikasi tadi, maka akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 atau yang akan masuk ke era society 5.0 harus melakukan ini ya. Dia harus lebih resilient and reskilling ya, artinya lebih punya ketahanan dan keterampilan ya. Apa itu? Cepat berubah, pace of change ya. Kemudian memiliki peran dalam pelayanan dan pelayan baru, dan kemudian belajar seumur hidup tadi. Kemudian, nah ini tadi yang penting ya, tadi saya katakan literasi manusianya itu apa? Kolaboratif, terbuka, ya, menerima perubahan, data savvy, memberikan pengaruh. Jadi kita harus mau bisa melakukan komunikasi, bisa bekerja teamwork ya dalam kelompok, kemudian melakukan kolaboratif tadi, terbuka, harus mau terima kritik ya. Terkadang ada beberapa yang suka merasa udah ngerti terus nggak mau dikritik. Nah itu ya, jadi generasi yang akan harus hadir nanti itu adalah generasi yang terbuka, menerima masukan-masukan ya. Jadi belajar untuk menerima masukan dan tadi ya punya rasa keingintahuan yang tinggi. Next Pak. Nah jadi kita nggak perlu pesimis ya, kita nggak perlu pesimis, ternyata kita masih punya masa depan yang luas ya di masa yang akan datang, yaitu bagaimana kita memanfaatkan data berbasis cloud tadi atau istilahnya paperless, bagaimana kita menggunakan data, big data, kemudian melakukan integrasi informasi keuangan, kemudian kita juga bisa lebih mobile ya, kita punya keuntungan, kita nggak hanya sebatas bookkeeper ya. Next. Nah, terima kasih. Itu kira-kira
sedikit ya berbagi yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan dan tentu kuncinya adalah kepo. Adik-adik harus lebih kepo lagi gitu ya, melihat bagaimana peluang-peluang di masa yang akan datang. Terima kasih, itu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Dr. Erna atas penjelasannya luar biasa. Masih tetap semangat? Masih. Kita sudah setengah hari ada di sini ya, nggak terasa ya. Tempatnya sangat nyaman, sangat sejuk ya. Kita tetap semangat. Ibu mau pantun dulu tadi kan MC sudah pantun ya. Kita tinggal di Jakarta, harus membiasakan budaya Betawi. Salah satunya adalah pantun. Oke, biar kita sedikit semangat lagi. Boleh ya Bu ya? Oke, boleh ya? Oke, siap. Apa ya? Ini belum dibikin. Oke. Si Toto dan si Titin adik kakak. Tiap hari kerjanya berdebat. Cakep. Kita harus bangga jadi anak SMK. Cakep. Karena kita generasi hebat. Oke. Lulus ya? Ada guru bahasa Indonesia nggak di sini? Oke. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Dr. Erna, bahwa ternyata kita berada di masa peralihan. Dari era 4.0 kita menuju ke era 5.0 ya. Perasaan baru kemarin dengar 4.0 gitu ya. Sekarang sudah mau ke 5.0 gitu ya. Itulah teknologi, kita harus terus upgrade diri kita, harus terus tingkatkan kemampuan kita. Salah satunya adalah seperti ini. Termotivasi belajar di tempat yang lain ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang luar biasa. Oke, banyak hal yang tadi kita terima, bahwa artinya ada perubahan-perubahan ke arah digitalisasi. Yang paling dekat dengan kita, contoh parkir aja. Sekarang tidak ada parkir yang manual. Sebagian besar kalau di mal-mal besar itu parkirnya sudah tempel kartu. Udah nggak ada pegawai parkir. Kemudian kita ke tol. Nah, sekarang tol dulu kan biasanya suka ada mbak-mbak cantik di tol gitu ya. Suka digangguin tuh sama supir-supirnya gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan di perbankan ya Bu, ada ATM yang bisa nabung dan bisa ngambil. Lah, tellernya berkurang lagi tuh. Ya, tapi ternyata tadi Dr. Erna juga sudah menyampaikan banyak peluang yang bisa kita tetap semangat untuk bisa bersaing di dunia bisnis, di dunia industri, kalau kita tetap terus mengupgrade kemampuan kita, terus meningkatkan kemampuan kita dengan tidak lepas dari teknologi, mau terus belajar. Seperti itu betul ya, Dr. Erna? Baik, demikian informasi yang disampaikan sudah sangat jelas, tapi Ibu yakin masih ada beberapa yang ingin ditanyakan. Karena Dr. Erna ini masih membuka awalannya. Yuk kita gali lagi, banyak sekali ilmu yang dimiliki Dr. Erna, kita tanya. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada voucher dan ada hadiah untuk penanya terbaik dan yang bisa jawab pertanyaan nanti. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Yap, silakan. Ya. Yuk sebutkan nama dan asal sekolah. Ya sebentar, boleh diberikan mic-nya biar semuanya dengar. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama ya. Yang lain siap-siap. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Faiza dari SMK Hang Tuah 1 Jakarta. SMK berapa? Hang Tuah 1. Hang Tuah. Iya. Iya. Silakan Zahra.
Saya ingin bertanya, kan seperti artikel tadi ya, katanya PNS bakal jadi robot gitu. Oh, Ya kan? Jadi solusinya kan bakal banyak PNS yang bakal di PHK tuh. oh. Itu Oke. solusinya PNS-nya itu pada berhenti bekerja atau pindah profesi lain atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Jadi yang udah di PHK gimana tuh ya, gitu ya? Oke, terima kasih Zahra pertanyaannya. Zahra, bapaknya atau ibunya ada yang PNS? Takut gitu ya, kali ibu atau bapaknya nanti di PHK gitu. Baik. Yang kedua ada lagi? Nanti kalau yang luring ini atau yang di ruangan ini tidak ada, mungkin pertanyaan boleh satu dari Zoom ya. Oke, silakan. Yang mana? Yuk silakan yang laki-laki di atas. Oh di sana dulu boleh. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salia, saya dari SMK Alaria 1. SMK? Alaria 1. Alaria 1. Oke, silakan. Tadi Bu Yana sudah menjelaskan kalau masyarakat masih takut akan kemajuan teknologi. Lalu kira-kira bagaimana cara pemerintah menghilangkan paradigma akan ketakutan perkembangan teknologi sedangkan hal tersebut kedepannya tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Oke. Terima kasih. Cara untuk menghilangkan rasa takut terhadap teknologi. Satu lagi, silakan. Ya, ya boleh cowok yang di atas. Banyak yang tanya Bu, berarti banyak yang Semangat ingin tahu ya. Semangat belajar. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hakim dari SMK Negeri 12 Jakarta. Nah, saya pengen bertanya, kalau menurut Ibu apa sih yang jadi tantangan terbesar bagi akuntansi saat ini? Dan juga kan tadi ngebahas kayak PNS itu kan digantikan oleh robot. Nah, kalau dibilang akuntansi ini bakalan digantikan juga gak sih sama robot? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, nanti kita jadi robot nih ya. Baik, 3 pertanyaan. Yang pertama dari Zahra, yaitu dari SMK Hang Tua, katanya itu informasinya PNS akan diganti dengan robot. Nah, bagaimana PNS yang di PHK, ya, kemudian solusinya seperti apa? Itu. Kemudian yang kedua dari Putri SMK Al-Heria, yaitu bagaimana cara menghilangkan ketakutan akan teknologi, paradigma baru tentang adanya teknologi-teknologi. Kemudian yang ketiga dari Nur Hakim SMK 12, apa nih yang menjadi tantangan terbesar dari akuntansi? Kemudian apakah akuntan itu nanti akan diganti juga dengan robot? Itu pertanyaannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, masih semangat-semangat padahal sudah mendekati jam makan siang gini ya. Oke, berarti peluangnya itu SMK robotik nanti ya. Karena nanti banyak bikin robot gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama dari Zahra ya. Jadi memang itu suatu dilema sosial ya. Seperti tadi Bu Yuni sudah sampaikan, sekarang nggak banyak lagi bank dengan bank yang besar dengan teller yang banyak ya. Kenapa? Karena lebih efisien, nggak perlu pakai teller gitu ya. Teller karena dari sisi atau kacamata company mengelola sumber daya manusia terlalu besar itu juga ribet ya istilahnya. Artinya struktur yang terlalu gemuk itu kita nggak hanya bicara cuma gaji bulanan ya. Kalau kita bicara sumber daya manusia itu kan kita juga harus menjaga kesejahteraan karyawan, kesehatan karyawan dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya otomatisasi, dengan robotik dan mesin-mesin ini mau tidak mau itu pasti yang lebih disukai oleh para pelaku bisnis ya. Kenapa? Itu lebih efisien dan tadi ya di beberapa sisi human errors-nya semakin kecil. Pasti dia lebih suka ya, lebih efektif. Jadi
itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi artinya bukan karena kasihan nanti kalau di PHK gitu ya. Artinya ya sudahlah gak usah gitu, tetap aja yang lama gitu. Memang bisa gitu ya. Artinya mau nggak Anda masih pakai dari sisi kacamata kita sebagai customer, mau nggak kita nabung di bank yang pelayanannya lelet gitu? Nggak mau kan? Kalau kita harus ke teller ngantri lama gitu ya. Kan nggak mau juga gitu ya. Artinya bank juga harus gercep gitu ya. Dia harus pakai teknologi macam-macam. Orang untuk nabung nggak harus antri di teller. Kalau dulu iya, untuk nabung harus setor, harus ke teller. Kalau nabung oke di ATM, kalau narik oke di ATM gitu ya. Tapi sekarang itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi pihak bank pun juga memperhatikan hal itu bahwa customer perlu pelayanan yang optimal. Jadi dengan adanya mesin-mesin ATM tadi yang bisa setor, bisa narik dan sebagainya tadi, itu akan lebih mudah gitu ya. Bank lebih murah, memang investasi awal lebih besar untuk beli mesinnya ya. Tapi berikutnya dia nggak perlu biaya maintenance yang sedemikian rupa seperti halnya kalau punya SDM yang terlalu gemuk gitu ya, artinya terlalu besar strukturnya. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari sisi kacamata kita sebagai karyawan, maka atau calon karyawan tadi kata Mbak Sahra tadi, bagaimana nih nasib PNS gitu ya? Oke, artinya nggak serta merta juga ya PNS yang ada tiba-tiba di PHK-in semua gitu ya, enggak gitu ya. Artinya akan ada proses ya, ada proses untuk bagaimana sosialisasi pengurangan itu akan tetap dilakukan dan akan tidak terhindarkan. Nah, jadi yang menjadi PR untuk kita-kita ini atau Anda-Anda ini yang mau jadi calon PNS gitu ya. Jadi nanti PNS yang diperlukan mestinya bukan hanya PNS yang bisa mengerjakan pekerjaan klerikal. Kenapa nggak laku? Ya, kenapa? Karena pekerjaan klerikalnya nanti digantikan oleh robotik tadi. Nah, tapi saya yakin di pemerintahan pun akan perlu keputusan-keputusan strategis ya. Bagaimana pengelolaan negara ini akan dilakukan. Nah, luar biasa kan kalau Anda ini sebagai generasi atau calon PNS yang punya daya kreatif tinggi ya. Kalau PNS sepertinya istilahnya pokoknya karir yang pokoknya aman gitu. Enggak, sekarang PNS pun bisa jadi suatu peluang karir yang yang sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi bahwa nanti kita akan punya PNS yang sangat kompeten ya. Kita akan menjadi nggak hanya negara berkembang terus ya Bu Yuni ya, tapi ke depan kita akan menjadi negara maju ya. Nah, untuk menjadi negara maju kita perlu PNS yang luar biasa ini ya, yang tentunya bisa sangat kompeten tadi memahami bagaimana menggabungkan, melakukan kolaborasi ya dari teknologi, berbagai macam teknologi ya, berbagai macam bidang. Jadi nggak melulu kalau di sini kita kebetulan lebih banyak bicara tentang accounting gitu ya, tapi pada dasarnya teknologi di semua sektor gitu ya. Itu mungkin untuk Sahra ya, dan termasuk mungkin menjawab sedikit dari pertanyaan Nur Hakim ya terkait dengan PNS ya. Kemudian terkait dengan Mbak Putri ya. Nah ya, jadi dengan ketakutan teknologi sepertinya alami saja ya. Artinya kalau dulu contoh alaminya ya, dulu tadi saya contohkan orang masih takut, ibu saya tuh masih takut pakai M-Banking gitu ya, takut nanti salah kirim atau gimana gitu ya, nanti uangnya salah nyasar kemana gitu ya. Tapi belakangan dengan adanya pandemi COVID, contohnya saya ambil hikmahnya, tadi kan saya katakan pandemi COVID itu melakukan akselerasi ya, akselerasi terhadap digitalisasi tadi ya. Orang yang tadinya pedagang mie ayam nggak mau macam-macam GoFood-GoFoodan, ini aja udah rame kata dia ya. Tapi begitu kena pandemi akhirnya dia belajar. Oh ternyata pakai GoFood. Sekarang akhirnya kondisi sudah sudah kondusif ya. Ketika saya ke sana dia aplikasi iya, pedagang customer yang makan datang langsung juga iya. Nah, itu kan double ya. Yang tadinya nggak mau akhirnya kena juga, artinya mau nggak mau tidak terhindarkan gitu ya. Nah, tapi untuk sektor-sektor tertentu memang seperti yang tadi bicara keamanan gitu ya. Memang perlu payung hukum ya, makanya ada payung hukumnya seperti marketplace yang ada itu kan ada payung hukumnya ya, ada payung hukumnya bagaimana kita bertransaksi atau e-commerce secara aman gitu ya. Memang perlu peranan pemerintah dalam hal ini menyediakan payung hukumnya terkait dengan keberadaan dari berbagai macam bisnis berbasis digital tadi ya. Marketplace yang ada artinya kita pun sebagai customer juga harus cerdas ya. Jadi kalau kita masih sering lihat berita ada penipuan dalam melakukan transaksi e-commerce. Nah,
itu harus kita baca lagi ya, penipuannya kenapa masih bisa terjadi penipuan. Apakah kita sebagai customer tidak cerdas gitu ya. Yang namanya penipu, yang namanya maling pasti ada ya. Walaupun penjaranya sudah diperbanyak, hukumnya diperketat, tetap yang namanya kejahatan, namanya manusia itu tetap ada gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang berarti e-commerce berbahaya gitu. Enggak juga gitu ya. Tinggal kita bagaimana menjadikan orang yang cerdas dalam melakukan transaksi digital gitu ya. Jadi selain dari pihak atau peran pemerintah dalam payung hukum untuk ketentuan-ketentuan tadi, tetap dari sisi kita sebagai customer atau Anda sebagai calon entrepreneur memahami. Dan akuntan juga sama tadi dikatakan, akuntan harus paham security-nya, akuntan harus paham risk-nya ya, resikonya sehingga bisa memastikan bagaimana memastikan data itu betul-betul akurat ya, meminimalkan risiko yang ada dalam setiap decision making ya. Itu untuk pertanyaan kedua. Nah, kalau Nur Hakim tadi tantangan terbesar akuntan gitu ya. Ya, tadi sudah kita singgung ya, tantangan terbesar akuntan ya tadi ya, banyak pekerjaan-pekerjaan. Kalau Anda masih melihat atau dalam kacamata akuntan itu klerek ya, yang ngejurnal, iya itu Anda akan habis ya, istilahnya akan tergerus. Nah, tapi tadi kita katakan Anda harus lebih punya kompetensi di atas itu gitu ya. Kalau tadinya bikin jurnal gitu ya, saya ingat saya tahun 96 itu belajar akuntansi, memang masih pakai buku yang gede itu, ya kan? Terus digaris-garis gitu ya, debit kredit gitu ya. Saya bukan bilang ilmunya nggak penting ya, ilmunya tetap perlu gitu ya, perlu tahu. Iya. Tapi proses entry dan sebagainya sekarang nggak lagi seperti itu, gitu ya. Audit dulu yang namanya sampling audit itu lama sekali. Kita harus dari tumpukan faktur kita cari satu-satu gitu ya. Sekarang nggak usah, kita langsung pakai software audit. Sudah bisa langsung kita ambil mana sampel yang mau kita audit ya. Jadi artinya apa? Kemampuan kita harus di atas tadi ya, di atas dari sekedar klerek tadi. Dan tadi Nur Hakim nggak usah khawatir ya, peluang Anda itu malah naik ya. Kalau tadi akuntan mungkin biasanya nih ya, kalau akuntan di company itu biasanya kantornya paling belakang gitu ya. Kantor akuntansi itu paling ya biasanya ruangannya sempit gitu ya. Kalau akuntan, tapi kalau sekarang naik ya, kita jadi naik posisinya jadi naik karena kita bisa jadi partner bisnis dari analis keuangan ya. Bahkan Anda akan dimintain tuh pendapat-pendapatnya terkait dengan strategisnya bagaimana gitu ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dr. Erna. Oh, yang dari Zoom. Oke, baik, yang dari Zoom dipersilahkan. Adakah yang dari Zoom? Ada. Oke. Kami persilahkan kepada Saudara Cik Rahma Putri dari SMK Yepermas untuk dan kameranya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih memberi saya kesempatan untuk bertanya. Di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Cik Rahma Putri dari SMK Yepermas. Di sini saya ingin bertanya, jadi kan saya itu kan kelas 12 ya, yang mana dikit lagi mengadakan ujian-ujian LSP dan lain sebagainya. Terutama saya di bidang akuntansi keuangan lembaga. Nah, di sini saya ingin bertanya sekaligus meminta saran sekiranya apa sih atau apa saja metode belajar yang efektif dan pastinya bisa memengaruhi saya ataupun orang lain untuk bisa tetap produktif. Terima kasih. Ada lagi yang dari Zoom atau dijawab dulu? Oh, dijawab dulu. Monggo silakan Ibu. Oke, untuk belajar efektif menghadapi apa Bu tadi? Ujian, seperti uji sertifikasi. Oke, mungkin saya kasih Bapak Ibu guru yang lebih tepat untuk menjawab. Oke, boleh Bapak Ibu yang bisa Silakan. Bantu jawab?
Ada yang mau bantu jawab Bapak Ibu? Bagaimana belajar efektif untuk menghadapi ujian sertifikasi? Biasa di kelas 12 itu kan ada uji sertifikasi LSP, ya. Nah itu bagaimana cara yang efektif, belajar yang efektif untuk menghadapi ujian tersebut. Ada Bapak Ibu yang mau bantu menjawab? Ada hadiah ya? Kalau bantu jawab ada hadiah juga? Monggo silakan Bapak Ibu. Boleh siswa, silakan. Atau Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk membantu menjawab atas pertanyaan dari murid kami dari SMK Yapermas tadi kaitannya dengan bagaimana teknik belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi uji sertifikasi ya yang akan diadakan oleh LSP gitu ya. LSP di P1 biasanya kalau untuk tingkat SMK Ibu untuk memperoleh sertifikat teknisi 2 kualifikasi akuntansi junior seperti itu. Jadi memang unit-unit yang akan dikerjakan itu ada 7 unit Ibu, dan memang kami masih mengacu pada SKKNI itu masih menggunakan metode akuntansi dengan metode manualnya ya untuk 5 unit, kemudian nanti ada etika profesi K3LH, dan terakhir adalah komputer akuntansi, nanti bisa menggunakan Mayop, Accurate, dan sebagainya. Tentunya untuk menghadapi ujian tersebut, yang pertama adalah menjaga kesehatan ya, yang paling penting, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak ibadah gitu ya, sebagai dukungan moral, supaya kita diberikan senantiasa kemudahan dalam belajar. Dan yang terakhir tentunya paling penting adalah memperbanyak latihan-latihan soal Ibu gitu ya. Jadi memang akan selalu terdapat metode yang sama untuk tiap ujian soalnya. Barangkali mungkin mempelajari atau mengerjakan latihan-latihan soal dengan berbagai variasi misalnya perusahaannya gitu ya. Kemudian latihan-latihan komputerisasinya itu juga harus lebih ditingkatkan lagi supaya tidak hanya kemampuan dalam pemahaman secara teori, tetapi karena kita akan mengerjakan uji baik manual maupun komputer, berarti kemampuan untuk kecepatan menulisnya, ketelitian, gitu, kerapihan, kemudian ketangguhan mental untuk tidak berputus asa ketika kita melakukan kesalahan gitu kan, itu juga perlu dilatih dengan baik. Jadi harus selalu optimis seperti itu Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ibu dari SMK Negeri 2. SMK Negeri 2. Ibu siapa? Mohon maaf tadi belum memperkenalkan. Iya, betul. Nama saya Ibu Nila dari SMK Negeri 2 Jakarta. Terima kasih Nila. Ibu. Oke, terima kasih Bu Nila. Karena saya juga guru, saya nambahin sedikit ya Bu. Untuk Rahma ya. Dan untuk semuanya, intinya kalau mau USK itu adalah banyak latihan, drill latihan. Learning by doing. Jadi mengerjakan, dan mengerjakan. Karena butuh kecepatan, jadi tidak hanya tahu, tapi juga harus cepat. Karena penilaian waktu itu juga jadi prioritas. Mungkin itu dari saya ya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Masih banyak sebenarnya Bu tadi yang tunjuk tangan yang mau bertanya. Mungkin nanti di sesi berikutnya. Ya, kesempatan untuk bertanya lagi. Insya Allah kita masih terus belajar sampai nanti sore. Tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah. Tadi kalau yang terkait dengan PNS, saya juga PNS loh. Berarti saya siap-siap digantikan ya. Jadi robot Bu. Jadi robot nanti saya nggak jadi guru lagi, nggak jadi PNS. Mungkin lah dari segi kebiasaan. Iya, betul. Karena image-nya kalau PNS itu mulai kerja jam 10, kemudian istirahatnya nanti lama, molor gitu ya.
itu biasanya di birokrasi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih baik ya Bu. Oke, terima kasih. Sama robot ya Bu ya. Betul, jangan sampai kalah sama robot. Kita semua harus lebih pintar dari robot. Robot itu kita yang kendalikan. Betul. Baik, untuk sesi ini ada 3 goodie bag dan 2 voucher. Langsung sekarang Pak? Oke, oh baik. Berarti kita panggil ke atas? Atau saya tutup dulu? Oh langsung saja, baik. Ada yang dapat voucher? Boleh silakan naik ke panggung. Zahra dari SMK Hang Tua. Oke, selamat Anda mendapatkan voucher belanja. Oke, kemudian yang kedua ada Putri dari Al-Hairiyah, SMK Al-Hairiyah. Oke, silakan mendapat voucher. Kemudian ada Nur Hakim, silakan dapat hadiah juga dari Stay Indonesia. Banyak hadiah nih ya dari Stay Indonesia. Alhamdulillah semoga berkah. Kemudian Cik Rahma dari Permas yang dari Zoom. Selamat Anda juga dapat hadiah ya. Kemudian Ibu Nila atas apresiasinya. Monggo silakan. Silakan Bu. Yo, yang tetap semangat nanti tetap dapat hadiah. Satu lagi via Zoom, Cik Rahma. Oke, silakan. Silakan untuk perwakilan dari SMK Yapernas. Ada? Oke, terima kasih. Selamat untuk yang mendapatkan voucher dan goodie bag. Yang lainnya iri nggak? Mau juga? Oke, kita nanti di sesi kedua ya. Oke, semangat terus pokoknya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah sampai di penghujung workshop kita di sesi pertama. Insya Allah nanti masih ada sesi berikutnya. Setelah ini akan ada istirahat, kemudian nanti berlanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi pertama saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Erna dan terima kasih semuanya. Semoga kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Erna Lopita, SEMAK, CSRS, AKCA, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentunya. Dan terima kasih kepada Ibu Yuni Nur Salama yang telah memandu acara materi dan sesi tanya jawab.